Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para saligin jamaah rahmatullah, semoga kita senantiasa insyaallah mendapat rahmat, ma'unah dan keberkahan dari Allah SWT. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para salikin jamaah rahmatullah, kita ngaji terakhir disampaikan oleh Syekh Al-Maftuli, pengarang yang menceritakan tentang kitab Al-Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Beliau mengatakan al-mu'minun al-mukhtarifu akmal indi minal mahadibi min masyayihir zawiyah. Orang yang mukmin bekerja mencari rezeki karena keringatnya sendiri itu lebih baik daripada seseorang ahli ibadah yang ada di zawiyah-zawiyah, yang di pondok-pondok, yang di tempat pasulukan-pasulukan tetapi tidak bekerja. Maka orang bekerja itu lebih baik. Syukur-syukur dua, ia bekerja saat tertentu di zawiyah, tempat khusus beribadah. Untuk kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa bima bi ulumiyya fi tarain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad akramallahu ta'ala al-mukhtarif. Dan sungguh Allah telah memuliakan orang-orang yang bekerja, meskipun kerja keras, kerja kasar, dapat uang dari tangannya sendiri, itu sangat mulia. Bi'muri fuddila biha, orang seperti ini akan mendapatkan kemuliaan biha ala muta'abidin min ghairi khirfatin, dari orang yang ahli ibadah tapi tidak bekerja. Al-awalu, mengapa ini Syekh Al-Maftuli dalam kitab Wasiyatul Mustafa mengatakan seperti itu? Al-awwal, logikanya, reasonnya, an a'lama akadim lahu, bahwa berbagai amal ibadah salah seorang dari orang-orang bekerja untuknya, artinya orang bekerja itu likau nihi yakulu min kasbi, dia akan memakan dari keberadaannya, tangannya, keringatnya, itu lebih baik. La min shadaqatin nas, tidak mengharapkan sedekahnya dari sesama manusia. Wa usahim, dan dari belas kasih. Usahim itu artinya kotoran, sebetulnya sisa-sisa. Bahasa khususnya adalah zakat, infak, sedekah. Oh, ini kasihkan ke sana, ke orang itu jauh lebih tidak baik. Lebih baik bekerja, meskipun rezekinya tidak seberapa, tapi itu lebih berkah. Yang kedua, as-sani ada matawahul ilma wa takabbirhi alal jahilin, tidak ada pengakuan dirinya berilmu dan kesombongan dirinya terhadap orang-orang bodoh.
Jadi beliau tidak memperdulikan, walaupun kerja keras nggak ada rasa malu. Aku kan anaknya tokoh, kok bekerja begini? Ya, saya kan orang hebat, kok bekerjanya begini? Nggak ada rasa sombong. Yang penting halal pekerjaannya dia kerjakan. Wa yashhada aqarata nafsihi wa ta'dhimin ghairih, maka ia selalu mengakui atas kesederhanaannya dan selalu menghormati orang lain karena bekerja itu. Jadi jangan jaim, apa yang ada yang penting halal, bismillah, itu rezeki kita dan itu sesuatu yang akan menjadikan makanan yang kita makan itu lebih berkah. Kalau orang makanan berkah, safwatul qulub, hatinya menjadi safwah, menjadi jernih, mengkilat. Tapi kalau orang itu makanannya yang haram, bahkan dari belas kasih, itu bisa melahirkan dzulmatul qalbi. Hatinya itu menjadi gelap karena dia tidak dalam posisi mandiri dalam cari pekerjaan. Yang ketiga, as-salamatu minasibhi aqliyati fillahi ta'ala. Orang seperti selamat dirinya dari samarnya terhadap akliyati. Akliyati itu masuk akal. Artinya betul-betul dalam posisi betul-betul posisi logik, sadar terhadap akliyah, terhadap akalnya itu fillahi ta'ala, yaitu di dalam mengenal Allah. Wa fi rusuli awahkimi, dan para rasulnya dan juga hukum-hukum Allah. Itu. Jadi orang yang betul-betul cari pekerjaan halal, berarti dia dengan sadar mendharma baktikan apa yang dia milikinya untuk keesaan Allah. Karena dia adalah, inilah hukum Allah, hukum Rasulnya, Rasulihi wa ahkami, hukum-hukum Allah mengatakan seperti itu. Jangan suka menggantungkan orang lain. Cari meskipun itu tidak banyak, tapi itu lebih berkah. Yang keempat, ar-rabi idza waqa'a fi maksiatin, apabila terjerumus dalam suatu kemaksiat, yasiru ishada qabhaha, maka ia menjadi bisa menyaksikan keburukan maksiat. Karena tadi safwatul qulub, hatinya bersih, hatinya jernih, sehingga kalau ada pantulan kotoran di dalam dirinya itu langsung kembali. Beda kalau hatinya itu gelap, dzulmatun, maka semakin gelap karena kotoran akan semakin senang kepada hati yang kotor. Seperti kaca, kalau ada titik kotoran, ada debu 1, debu 2 dan terusnya, akhirnya lalat kan gampang untuk menghinggap. Tapi kalau hatinya bersih, safwah, ya, hatinya itu jernih, maka lalat yang nempel pun juga akan lari. Sehingga orang yang mencari rezeki karena tangannya sendiri, itu adalah yashhadu qabhaha, dia menyaksikan terhadap keburukan maksiat, sehingga menjaga kemaksiatan. Wala yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha, dan ia tidak beranggapan bahwa dirinya adalah sesuatu yang hebat yang bisa menghapuskan dosa, tidak. Tetapi dia tahu, sadar sebaiknya tidak melakukan dosa dan maksiat.
ya, wairodalik dan lain sebagainya. Itu implikasi Bapak Ibu sekalian kalau kita bekerja dengan tangan kita, meskipun sedikit tapi itu berkah. Wa kana Sayyidi Aliul Khawasi yaqul, dan telah berkata Tuan Syekh Ali Al-Khawas, beliau pernah berkata, indi annalladzi yaqulu min kasbihi, menurutku bahwa orang yang makan dari mata penjahitan sendiri, walau makruhan kal hajamil wal qanwati, meskipun itu adalah sesuatu yang sederhana. Apa itu? Kal hajam, seperti tukang bekam, ya, wal qanwati, dan pandai besi, ya, itu kan kelihatannya pekerjaan yang kasar kan, pandai besi, ada api, sangit, itu kan. Ahsanu minnal muta'abbidil ladzi ya'kulu biyadihi ya, wa bidinihi, ya, itu lebih baik dari seorang ahli ibadah alladzi ya'kulu bidinihi, yaitu dari orang yang makan atas dasar agama. Ya, ceramah menghargai, minta apa? Kan ada kan? Minta memimpin doa saja minta dihargai. Banyak itu di masyarakat sekarang. Nanti berdoanya ini, nanti sangunya ini, nanti si XYZ tokoh-tokohnya yang datang ini, para orang hebat-hebat nanti disangoni. Lah, ini lebih baik dari konwati, lebih baik dari orang pandai besi. Yang pembuat di sini konwati, pandai besi, lebih khusus pembuat senjata-senjata itu, pandai besi, pakai bikin arit, bikin pisau, itu kan digebukin gitu kan, panasi gebukin. Itu lebih baik daripada seseorang yang atas dasar agama minta uang. Dan ini banyak, masa MC minta duit, tukang doanya 5 ya disangoni 5 orang, dan minta, anehnya ini, naudzubillah, jangan ya, doain yang ikhlas. Wa yut'imuhu an-nasi bi surhadihi, dan orang-orang yang memberi makanan kepada orang yang tadi minta-minta, karena orang yang memberi itu adalah orang yang soleh. Tsumma la yakhfa annal kasaba litakaturi wat tafakhur, kemudian tidak samar bahwa mencari nafkah untuk memperbanyak dan menyombongkan diri adalah perbuatan madmuman, yang tercela syar'an menurut agama. Begitu juga orang yang mencari nafkah karena sombong, punya rezeki dihambur-hamburkan, dia tidak mengeluarkan hak-hak sosial keagamaannya, itu juga melanggar syariat. Jadi Bapak-Bapak sekalian, itu untuk kita perhatikan diri kita. Wabil hadis, dalam satu hadis diceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabat dunya halalan mukasiran mufakhiran, siapa saja yang mencari dunia yang halal guna memperbanyak dan membanggakan diri, laki Allah Ta'ala wa alaihi ghadban, niscaya dia akan ketemu dengan Allah dalam kondisi Allah marah kepada dia. Lek sugih ojo sombong, lek duwe jangan adigang adigong adigunung. Aku sugih lo ya, jangan. Sak dermo ae, sederhana saja. Duwe fasilitas, berikan untuk kesempitan orang banyak. Kalau ada kelebihan, bagi kepada orang banyak. Beri fasilitasnya, rumahnya untuk kepentingan agama. Itulah makna dari bahwa punya rezeki tidak sombong.
Tapi kalau ini duitku, ini punyaku, enggak boleh. Saya menjadi ingat Bapak Ibu sekalian, astagfirullahaladzim, semoga saya diampuni oleh Allah. Pada saat tertentu orang tua saya itu biasa ya punya. Tapi setiap ada hari besar Islam, entah Maulid, entah hari besar Islam, entah Rejapan, orang tua saya itu seluruhnya diangkat sendiri, biasanya diangkat sendiri. Tidak ada minta sumbangan, itu nggak ada. Duitnya apa? Padi dijual untuk memperingati Islam. Nah saat tertentu ada orang cukup kaya, masih saudara, dia bawa Vespa tahun 65, 70 itu kan bagus ya, yang kepalanya licin. Saya pegang aja nggak boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rahim. Saya pegang langsung tilap. Ya Allah, ya Rahman. Sombongnya batin saya, sombongnya dikau. Nah, tapi apa yang terjadi? Allah Maha Adil. Saat tertentu sampai sekarang keluarganya dengan segala hormat ya cuma nggak ada yang diberi fadilah dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sombong karena kekayaan, jangan sombong karena kekuasaan, jangan sombong karena ketokohannya. Maka itu Allah lagi Allah Ta'ala wa ma'alayhi ghadban. Maka orang yang kaya, kuasa, tokoh yang sombong, maka dia akan mendatangi ketemu Allah dalam keadaan Allah marah. Sak dermo ae duwene iki ya iki. Lek luwih dibagi. Ngono lho Bapak sekalian nggih. Khususnya kita ya. Wa kana Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqulu, dan juga Imam Syafi'i radhiyallahu an beliau berkata, talabuz ziyadati minal halal, mencari kelebihan dari suatu yang halal, uqubatun talallah biha ahli tauhid, itu lebih bagus daripada orang ahli tauhid. Ahli tauhid itu ya orang yang sangat percaya pada Allah, tapi dia tidak asbab, tidak mempunyai kausalitas. Orang kalau bekerja dapat, orang yang menanam akan menuai, itu enggak ada. Pasrah, serah, itu tidak baik. Jadi lebih baik thalabuz zadati minal halal, mencari rezeki yang kecil meskipun itu halal, itu lebih berkah. Wajahid nafsaka, karena itu Bapak Ibu sekalian, ini beliau mengatakan wajah itu nafsaka, perangi nafsumu, jangan sombong dalam harta, dalam hal rezeki, dalam pangkat. Fa'lam dalik ya akhi, maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku. Ini Imam Sya'rani mengingatkan kita semua seperti itu. Para sadiqin rahimahullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif wajahid nafsaka ay khawatir fi syar'i, perangilah dirimu terhadap nafsumu, yaitu khawatirah, lintasan-lintasan fi syar'i, yang lintasan-lintasan itu tidak sesuai dengan syariat. Bahasa kasarnya aja kakean ngelamun ya. Yang ada itu berhandai-handai. Qala Imam Sahlut At-Tusturiyin rahimahullah, berkata Imam Sahal At-Tusturi, beliau wafat 222 Hijriah, 89 Masehi, abad ke-9. Beliau berkata, aswa'ul ma'asi hadisin nafsi wa la'alla ghaliban nas la yu'idduna dzalik dzamban. Kemaksiatan paling buruk adalah diakibatkan bisikan nafsu. Wala ala ghaliban, dan seringkali mayoritas manusia tidak layak, la yu'iduna, tidak menghitung,
tidak mempertimbangkan dzalik, artinya khotratun nafsu tadi, dzamban itu bahwa dosa. Rata-rata orang hanya mikir, hanya bayangkan, ya, bayangkan maaf yang porno-porno itu juga dosa. Dianggap nggak dosa, dosa itu. Nah, ini adalah maksiat karena bisikan nafsunya itu adalah nggak baik. Wa idza taqal murid idgha'a ilal hadisin nafsi, apabila seorang murid takut tersimak serius kepada omongan hawa nafsunya, wa kana mulaziman lidzikri, padahal dirinya selalu disuruh untuk berzikir. Artinya orang yang suluk pun masih ada gangguan, ya. Tapi wa kana mulaziman lidzikri, maka dia biasanya selalu mulaziman, disiplin, ya. Ittaqat qalba bidzikri, maka ia menyalakan hatinya itu dengan zikir. Begitu hati kita beleyot, langsung ambil wudu, zikir. Begitu kita agak males-malesan, itu berarti sudah khotratun nafsi, berarti sudah lintasan nafsu sudah merasuk kita, maka ittaqadal qalbu bidzikri, nyalakan hatimu itu dengan zikir, baru hati kita bersih lagi. Wasaral qalbu sirran mahfudhon, dan akan menjadi suatu rahasia yang terpelihara, ya. Wa hunaka ya'budu anhu syaitan kullil ba'ti, dan di sana setan akan menjauh darinya karena kita banyak zikir tadi, biar khotrohnya itu, lintasan kita itu tidak dibimbing oleh setan, ya. Wa ta'udzu 'anil 'abdi khawatir syaitan, ya, tidak dibimbing oleh setan. Wala yashira ma'hum, dan tidaklah menjadi sebagai penuntun yang menyertai mereka, illa khawatirun nafsaniyatun, kecuali hanya lintasan yang berunsur rohani, nafsiyah. Ada nafsih, ada nafsiyah dan roharah. Itu berarti kolbunya, basiroh, sudurnya yang akhirnya bicara, yang menguasainya. Karena apa? Karena kita innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman dan dia ingin hatinya tenang, maka dia harus berzikir. Berzikirlah, karena zikir itu tatma'innul qulub, bisa menenangkan hatinya. Gimana ya orang yang enggak pernah mutawamkan wudu, ya akhirnya khotrohnya itu kemana-mana. Tapi kalau kita ambil wudu terus, insya Allah itu akan terjaga. Wahina idzin yas'a fit qaniha, dan ketika kondisi ini maka ia akan bisa berjalan dalam menempuh lintasan itu. Wa ithqaniya bimizanil ilmi, dan itu berarti menyempurnakan karena bimbingan ilmunya. Wa itqaniha, dan menyempurnakan bimizan dengan timbangan ilmu, artinya ilmu makrifatnya itu. Fa'lam, ketahuilah, dzalika ya akhi, seperti itulah saudaraku, wajahid nafsaka bilju, maka peralingah nafsimu itu caranya bilju, dengan lapar, bitoriqati syar'i, dengan cara kamu memegang syariat, wa taqlilul akli, dengan mengurangi makan syai'an, sedikit demi sedikit. Jadi orang kalau suluk biasanya taklilul kalam, taklilul akl, taklilul naum, menyedikitkan makan, menyedikitkan tidur, dan menyedikitkan bicara. Bukan sedikit-sedikit makan. Sedikit makan dengan sedikit-sedikit makan berbeda, ya. Itu caranya kita memerangi nafsu kita. Kutimal ju'a ala ghairihi, dahulukan lapar
selain atasnya. Kalau nggak lapar, nggak usah makan. Li'annahu mu'dhamu arkanit thariq, karena sesungguhnya lapar itu salah satu dari rukun thariqah. Wali annahu laysa linafsi fi bidayati, ya, ini semua harus dilakukan dalam permulaan, ya, bidayati amriha syai'an, yang persoalannya itu asra'a li iktiatiha minaju, akan lebih cepat untuk membelenggunya, artinya membelenggu nafsu tadi, asra' lebih cepat, lingkiyatiha minaju, dan membelenggu nafsu tadi dengan apa? Dengan lapar. Jadi dengan lapar itu berarti sedikit demi sedikit kita akan bisa menahan, mengekang hawa nafsu. Kemarin di dalam kitab Nasul Ikhbat kita sebutkan, orang yang banyak makan, banyak daging, banyak nafsu, banyak maksiat, apa? Dzulmatul qalbi. Itu kemarin kan logikanya itu di dalam makalah yang kita bahas di Nasul Ikhbat. Li'annahu mudhillul muluki fadlan an ghairihim, karena sesungguhnya lapar adalah yang dapat membuat terhina para raja. Wali annahu yahillu minal azaid turabiyah, terlebih lagi terhadap selain mereka, ya. Wali annahu ya bikhalli min hayat turabiyah, dan karena sesungguhnya lapar dapat menguraikan bagian-bagian yang berunsur tanah, wal ma'iyah, dan air, biqadrin, dengan satu ukuran, ma yakunu, yang bisa terwujud, fayasfu wal qalbi, maka lapar dapat memurnikan hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang lapar, coba Bapak Ibu sekalian, kita di bulan-bulan puasa itu kan enak ya, memang lapar di awal, tapi kalau sudah hari ke-3, ke-4 itu sudah enak sampai Idul Fitri. Tapi begitu Idul Fitri hajar lagi ya. Karena itu sebaiknya moga-moga kita membiasakan setelah Idul Fitri 1 hari diteruskan sholat 6 Syawal itu, 6 hari di bulan Syawal, itu lebih bagus. Nabigal arkana tabi'un lahu bil khosoh, karena sesungguhnya rukun-rukun yang lain adalah pengikut dari lapar secara khusus. Jadi kalau kita lapar, badannya enteng. Kalau lapar, gampang sholat malam doa. Kalau lapar itu lebih konsentrasi dalam beribadah. Orang lapar bisa konsentrasi dalam bermunajat. Karena mengikuti Bapak sekalian, wali anna khawatirun nafsu la tad'afu illa bihi, karena sesungguhnya berbagai lintasan nafsu itu tidak akan lemah kecuali dengan lapar. Nafsu dibunuh dengan lapar. Ya, itu caranya. Khususnya anak-anak muda ya. Ya, kalau nafsunya kuat ya puasa aja deh, daripada mikirkan artis dalam benaknya, lebih baik puasa. Wa dzakara Syekh Muhyiddin Al-Arabi rahimahullah ta'ala fil Futuhul Makkiyah, di dalam kitabnya Futuhul Makkiyah, Syekh Muhyiddin Al-Ibnu Arabi belum mengatakan annallaha ta'ala lamma khalaqan nafsa qala laha man ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan nafsu, dia berfirman, siapa aku? Ini ketika Allah menciptakan nafsu yang itu ada diri manusia, faqalat, nafsu mengatakan siapa aku? Nah, kan Allah mengatakan, tanya siapa saya, Allah kan. Nah, nafsunya mengatakan siapa aku juga. Nah, berarti kan sombong. Nah, karena itu nafsu harus dibelenggu. Faskanaha fi bahril juru'i al-fasanah. Nafsu akhirnya dibuang dulu oleh Allah 1000 tahun.
Tsumma ta'ala laha man ana. Kemudian ditanya lagi, man ana, siapa aku? Faqalat anta rabbi, engkau adalah Allah Tuhanku. Jadi nafsu itu kalau nggak dikekang, kalau nggak dihajar ya ngono iku. Amara bisu, ngejak saya nggak benar-benar itu nafsu ya. Bahkan Syekh Abu Sulaiman Ad-Daraini rahimahullah ta'ala, miftahud dunya sab'un. Abu Sulaiman Ad-Daraini beliau mengatakan kunci dunia itu adalah kenyang. Miftahud dunya as-sab'u. Kunci dunia itu ya kenyang. Makanya pertanyaannya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau mereka mengatakan hidup untuk makan. Wa miftahul akhirah ju, dan kuncinya akhirat adalah lapar, yakni a'maluha, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan mereka untuk meraih akhirat. Karena laparnya di dunia, karena kesederhanaannya di dunia, karena tirakatnya di dunia, karena mujahadahnya di dunia, karena riyadhahnya di dunia, itu akan dipetik nanti di yaumil akhir. Walamma khalaqad dunya, dan ketika Allah menciptakan dunia, ja'ala fil ju'i ilmi wa hikmah, maka Allah letakkan itu rasa lapar, ilmu dan hikmah. Wa ja'ala fis syubu'il jahl wal maksiyah, dan Allah ciptakan rasa kenyang itu kebodohan dan kemaksiatan. Jadi lek akeh apa mangane kemana-mana makan ya, hubbul butun ya, maka dia biasanya adalah bodoh dan maksiat. Terakhir, Wakana Yahya Mu'ad Ar-Razi rahimahullah ta'ala, dan berkata Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi belum mengatakan ashabun narun wa sahwatu masul khotob, kenyang itu adalah api, ashabu nar, kenyang itu api, wa sahwatu masul khotob, dan syahwat itu seperti kayu bakar. Kayu bakar ketemu api, udah ya tawladu minal ikhraqi, ya akan lahir dari kenyang itu suatu kebakaran, walat tantafi'u, dan tidak akan pernah padam api itu, naruhu hatta tahroka sahibaha, hingga api itu membakar pemiliknya, orang yang kenyang. Jadi akeh tirakate. Coba Bapak Ibu sekalian, dulu mbah-mbah ibu-ibu kita itu, subhanallah, kita begini itu mungkin bukan kebaikan kita, karena tirakatnya ibu kita. Baca Qur'annya ibu kita yang setiap bulan kita dihadiahi khatam 1 Qur'an oleh ibu. Alhamdulillah ibu saya dulu waktu masih hidup setiap bulan selalu menghadiahkan 1 khatam Quran untuk anak-anaknya. Khatam ini untuk ini, khatam ini untuk itu, khatam ini untuk, termasuk kalau ada cucunya lagi ada hajat di khatamnya Quran. Lah ini buahnya, tirakatnya orang tua, tumbuhnya adalah kita. Jadi buat kita yang sudah jadi ibu-ibu, ayo banyak tirakat, riyadhah, mujahadah, mendekatkan kepada Allah, diperuntukkan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Insya Allah akan menjadi anak cucu yang baik, soleh-soleh. Di balik suami yang sukses adalah karena istri yang hebat. Di balik anak yang sukses karena orang tuanya ahlur riyadhah. Itu sudah kunci. Suaminya sukses karena istrinya hebat, dorong. Anaknya hebat karena ibunya, orang tuanya ahli riyadhah. Semoga Allah bisa menjadikan kita ahli riyadhah, ahli muhasabah, ahli mujahadah,
yang diperuntukkan untuk anak cucu kita dan tentunya untuk kita sendiri. Semoga Allah menjadikan kita menjadi ahlul ibadah, ahlul ridha. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam ngaji pagi hari ini. Semoga Allah meridhai. Barakallah. Allahu a'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.